Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada pekerjaan yang sudah kita lakukan, tetapi hasilnya belum terlihat. Ada usaha yang sudah kita perjuangkan, tetapi keadaan belum juga membaik. Ada doa yang sudah berkali-kali kita naikkan, tetapi jawaban Tuhan belum datang seperti yang kita inginkan. Dan mungkin malam ini, setelah semua kesibukan selesai, kita mulai bertanya dalam hati, Tuhan, kapan keadaan ini berubah? Sampai kapan saya harus menunggu? Apakah Tuhan benar-benar sedang bekerja dalam hidup saya? Kalau malam ini kita sedang berada dalam proses seperti itu, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak cepat menyerah. Karena proses yang panjang bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kadang Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang belum kita lihat. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Mari kita perhatikan satu kalimat ini. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Artinya, ada waktu untuk menabur dan ada waktu untuk menuai. Tidak semua yang kita kerjakan hari ini langsung menghasilkan hari ini juga. Petani yang menanam benih tidak menggali tanah setiap pagi hanya untuk memastikan apakah benihnya sudah tumbuh. Ia menanam, ia menyiram, ia merawat, ia menunggu. Dan ia percaya bahwa pada waktunya benih itu akan bertumbuh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mungkin sedang menanam melalui kerja keras. Kita sedang menanam melalui kesetiaan. Kita sedang menanam melalui doa. Kita sedang menanam melalui keputusan-keputusan yang benar. Tetapi belum tentu hasilnya langsung terlihat. Dan disinilah iman kita diuji. Sahabat terkasih, ada seorang ibu bernama Rani. Sudah beberapa tahun Rani berusaha memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Ia bekerja dengan tekun. Setiap menerima penghasilan, ia berusaha membaginya dengan hati-hati. Sebagian untuk kebutuhan rumah, sebagian untuk pendidikan anak, dan sedikit demi sedikit, dia mencoba menyisihkan sesuatu untuk kebutuhan yang akan datang. Tetapi berkali-kali, ketika ia merasa keadaan mulai membaik, selalu ada kebutuhan baru yang muncul. Anaknya membutuhkan biaya sekolah. Ada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Peralatan rumah tangga rusak. Dan pengeluaran yang tidak direncanakan terus datang. Suatu malam, setelah semua anggota keluarga tidur, Rani duduk sendirian di ruang tengah. Ia membuka catatan keuangannya. Ia melihat angka-angka di sana. Lalu ia menutup buku itu. Air matanya mulai jatuh. Bukan karena ia tidak mau berusaha. Ia justru sudah berusaha, tetapi ia merasa lelah karena hasil yang diharapkan belum juga terlihat. Malam itu Rani berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa. Tetapi mengapa rasanya saya masih berada di tempat yang sama?" Ia terdiam cukup lama. Kemudian ia teringat satu hal. Selama beberapa tahun terakhir, meskipun keadaan belum sempurna, keluarganya masih diberi kekuatan untuk bertahan. Anak-anaknya masih bisa belajar. Suaminya masih bisa bekerja. Mereka masih memiliki makanan untuk hari itu. Dan yang paling penting, keluarganya masih bisa berdoa bersama. Rani kemudian menyadari, mungkin ia terlalu sibuk menunggu perubahan besar sampai tidak menyadari bahwa Tuhan sudah memelihara keluarganya setiap hari. Malam itu ia kembali berdoa, "Tuhan, saya tetap ingin berusaha, tetapi saya tidak mau hidup hanya berdasarkan hasil yang saya lihat. Ajarlah saya percaya kepadamu dalam proses ini."
Kalau belum waktunya menuai, berikan saya kekuatan untuk tetap menabur dengan setia. Masalah ekonominya tidak langsung selesai malam itu, tetapi hatinya berbeda. Ia tidak lagi melihat proses sebagai tanda bahwa Tuhan melupakannya. Ia mulai melihat proses sebagai kesempatan untuk belajar percaya. Sahabat terkasih, mungkin kita juga sedang berada dalam proses. Kita sudah berusaha membangun usaha, sudah mencoba memperbaiki pekerjaan, sudah berusaha mengatur keuangan keluarga, sudah berdoa untuk anak-anak, sudah berusaha membangun rumah tangga yang lebih baik. Tetapi hasilnya belum seperti yang kita bayangkan. Jangan langsung menyimpulkan, Tuhan tidak menolong saya. Karena kita tidak selalu bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik proses. Benih yang berada di dalam tanah terlihat seperti tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebenarnya kehidupan sedang berlangsung di bawah permukaan. Begitu juga dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang belum kita lihat. Ada karakter yang sedang dibentuk. Ada hikmat yang sedang Tuhan ajarkan. Ada kesabaran yang sedang bertumbuh. Ada cara berpikir yang sedang diperbaharui. Dan mungkin ada pintu yang sedang Tuhan persiapkan, tetapi belum waktunya dibuka. Karena itu, jangan membandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Kita sering melihat orang lain sudah berhasil. Usahanya berkembang, keluarganya terlihat baik-baik saja, keuangannya lebih stabil. Lalu kita bertanya, mengapa hidup saya belum seperti mereka? Tetapi kita tidak tahu seluruh cerita mereka. Dan mereka juga tidak tahu seluruh proses kita. Tuhan memiliki waktu dan jalan yang berbeda bagi setiap orang. Tugas kita bukan mengetahui seluruh rencana Tuhan. Tugas kita adalah tetap setia kepada bagian yang Tuhan percayakan hari ini. Sahabat terkasih, Galatia 6 ayat 9 mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan berhenti karena hasil belum terlihat. Kalau hari ini kita sedang membangun usaha, lakukanlah dengan jujur. Kalau sedang bekerja, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau sedang mengatur keuangan keluarga, lakukanlah dengan bijaksana. Kalau sedang membangun hubungan dengan keluarga, teruslah belajar mengasihi dan mengampuni. Kalau sedang mendoakan anak-anak, jangan berhenti mendoakan mereka. Kalau sedang menunggu jawaban Tuhan, jangan berhenti percaya. Tetaplah menabur benih yang baik, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan memberikan musim menuai. Dan ketika waktunya tiba, kita akan mengerti bahwa setiap doa, setiap air mata, setiap kesabaran, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Sahabat terkasih, ada satu hal yang perlu kita pahami. Percaya kepada proses Tuhan bukan berarti kita hanya duduk diam dan menunggu. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap belajar, tetap memperbaiki kesalahan, tetap mengambil keputusan dengan hikmat. Tetapi kita tidak lagi memaksa Tuhan mengikuti waktu kita. Kita belajar berkata, Tuhan, saya akan melakukan bagian saya. Selebihnya saya serahkan kepadamu. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Betapa indahnya ayat ini untuk kita renungkan malam ini. Ada bagian yang harus kita lakukan, menyerahkan dan percaya. Dan ada bagian yang hanya Tuhan yang dapat lakukan, bertindak pada waktunya. Mungkin kita ingin semuanya selesai malam ini, tetapi Tuhan mungkin sedang mengajarkan kita untuk percaya hari demi hari. Mungkin kita ingin langsung melihat hasil, tapi Tuhan sedang membentuk ketekunan dalam diri kita.
Mungkin kita ingin jawaban yang cepat, tetapi Tuhan sedang mengajar kita mengenal Dia lebih dalam. Sahabat terkasih, malam ini mari kita kembali melihat apa yang sedang kita perjuangkan. Apakah ada usaha yang belum berkembang? Serahkan kepada Tuhan. Apakah ada pekerjaan yang sedang tidak pasti? Serahkan kepada Tuhan. Apakah ada kebutuhan keluarga yang membuat kita cemas? Serahkan kepada Tuhan. Apakah ada anak yang sedang kita doakan? Serahkan kepada Tuhan. Apakah ada hubungan dalam keluarga yang sedang membutuhkan pemulihan? Serahkan kepada Tuhan. Bukan berarti kita berhenti melakukan bagian kita, tetapi kita berhenti memikul semuanya seolah-olah hanya kita yang bertanggung jawab atas masa depan. Tuhan juga bekerja. Dan mungkin malam ini Tuhan ingin mengingatkan kita. Jangan menyerah hanya karena kita belum melihat hasilnya. Benih membutuhkan waktu. Pertumbuhan membutuhkan proses. Dan iman juga bertumbuh melalui penantian. Jadi, kalau hari ini terasa berat, jangan melihat hidup hanya dari apa yang belum terjadi. Lihat juga apa yang Tuhan sudah lakukan. Masih ada nafas, masih ada kesempatan, masih ada keluarga yang bisa kita kasihi, masih ada pekerjaan yang bisa kita lakukan, masih ada doa yang bisa kita naikkan, dan masih ada Tuhan yang memegang masa depan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu dengan segala kelelahan dan pergumulan yang kami bawa sepanjang hari. Bapa, Engkau mengetahui usaha yang sedang kami perjuangkan. Engkau mengetahui pekerjaan yang sedang kami jalani. Engkau mengetahui keadaan ekonomi keluarga kami. Engkau juga mengetahui setiap pergumulan yang terjadi di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kadang kami merasa lelah karena sudah berusaha begitu lama, tetapi hasilnya belum terlihat. Kami bertanya kapan keadaan akan berubah. Kami bertanya kapan doa kami dijawab. Malam ini, kami belajar untuk percaya kepada proses-Mu. Ajarlah kami untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Berikan kami ketekunan ketika kami harus menunggu. Berikan kami hikmat ketika harus mengambil keputusan. Berikan kami kekuatan ketika kami merasa ingin menyerah. Bapa, kami serahkan usaha kami kepadamu. Kami serahkan pekerjaan kami. Kami serahkan keuangan keluarga kami. Kami serahkan anak-anak dan orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui waktu yang terbaik. Kalau hari ini kami masih berada dalam proses, tolong kami untuk tetap setia. Kalau hasilnya belum terlihat, tolong kami untuk tidak kehilangan iman. Dan ketika kami melihat keberhasilan nanti, biarlah kami tidak lupa bahwa semua itu adalah karena pertolongan dan kasih karunia-Mu. Malam ini kami mau beristirahat dengan tenang. Kami tidak mau membawa semua kekhawatiran hari ini ke dalam tidur kami. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mungkin proses kita belum selesai. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan memegang proses, keluarga, usaha, dan masa depan kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.